Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.
Shalom, Victorious People dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa dalam program Saturday Morning Prayer, di mana kita akan mengawali segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi langkah-langkah kita sehingga kita bisa mencapai tujuan ilahinya Tuhan. Kita diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya mengajak terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur untuk hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Engkau berikan kesempatan untuk menikmati kebaikan lepas kebaikan di dalam langkah-langkah ini. Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkati dan Kau tuntun kami. Berikan hikmat daripada-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan melihat dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kisah ini bukan kisah yang asing didengarkan di telinga kita, karena kita sudah sering kali mendengarkannya, bahkan sudah mendapatkan berbagai penafsiran untuk menjadi perenungan bagi kita. Tetapi tentunya firman Tuhan bukan sesuatu yang miskin, yang terbatas, tetapi firman Tuhan itu begitu amat kaya dan begitu banyak mutiara-mutiara yang indah untuk kita dengar sebagai kekuatan kehidupan ini. Nah, untuk itu kita perhatikan apa yang menjadi kisah dari pasal ini. Ayat yang ke-22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid Yesus membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Lanjutnya dikatakan, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Victorious People, kalau kita perhatikan kisah tadi, ini adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Yesus beserta dengan murid-muridnya. Dan di tengah perjalanan yang ada, Alkitab menuliskan kata sekonyong-konyong. Dalam arti lain adalah tiba-tiba. Dan apa yang tiba-tiba terjadi? Sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak diinginkan, persoalan. Jadi dari sini kita bisa belajar, Victorious People, bahwa siapa bilang dalam kehidupan kekristenan tidak akan berhadapan dengan masalah? Siapa bilang dalam pengiringan kita dengan Tuhan tidak ada pergumulan? Bahkan persoalan dan pergumulan datangnya dengan tiba-tiba, tidak memberitahu terlebih dahulu. Ya, tidak ada tanda-tanda terlebih dahulu, sekonyong-konyong Alkitab katakan. Dan apa yang terjadi? Semuanya jadi panik, semuanya jadi takut, semuanya jadi khawatir. Sama dalam kehidupan kita. Sekonyong-konyong ada masalah ekonomi, sekonyong-konyong ada masalah ya antara orang tua dan anak, sekonyong-konyong ada masalah hubungan dan lain sebagainya. Kita bisa saja menghadapi hal yang demikian. Tetapi kita mau belajar dari peristiwa ini, Victorious People, apa yang perlu kita pahami kalau ada persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan lagi tadi di ayat yang ke-22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan lihat kalimatnya. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Perhatikan. Yang menginisiasi perjalanan ini, yang memerintah murid-muridnya untuk mengayuh perahunya menuju ke suatu tempat, itu Yesus sendiri. Berarti ini adalah kehendaknya Tuhan, ini adalah keinginannya Tuhan. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan,
Kalau apa yang kita kerjakan dan lakukan itu datangnya dari Tuhan atau oleh karena kehendak Tuhan, makanya kita harus punya iman dan percaya bahwa sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Di tengah perjalanan sekonyong-konyong, Alkitab katakan ada persoalan, ada pergumulan yang bahkan seolah-olah nampaknya ingin menenggelamkan mereka, menggagalkan apa yang mereka rencanakan. Tetapi memang toh kita lihat sampai dengan ayatnya yang terakhir, mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan dan sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintahkannya. Tuhan yang memiliki kehendak perjalanan ini diadakan. Umat percaya yang diberkati Tuhan, saya ingat sekali pada waktu saya masuk ke sekolah Alkitab, saya berkata sama Tuhan, Tuhan ini saya masuk sekolah Alkitab. Saya rindunya maunya tepat waktu selesainya, tidak terlalu lama. Ya, 4 tahun saya mengambil strata 1, maka saya rindu 4 tahun selesai. Saya katakan seperti itu. Lalu kemudian saya jalani semuanya dan pada waktu itu yang namanya proses perkuliahan juga bukan sesuatu yang mudah. Sekalipun bagiannya atau major yang dipelajari adalah hal-hal yang berkaitan dengan teologi. Tantangan ada, masalah ada, pergumulan ada. Dan kadang-kadang juga memicu keinginan hati untuk berhenti saja. Atau postpone saja, cuti saja terlebih dahulu. Tetapi kemudian saya ingat bahwa hal itu Tuhan yang menghendakinya. Hal itu Tuhan dengan jelas yang memang meletakkan rencananya dalam kehidupan saya. Dan saya berkata di awal, saya berkata begini, Tuhan kalau memang ini rencanamu 4 tahun ya Tuhan, 4 tahun. Saya katakan seperti itu. Jadi ada persoalan, saya berjuang maju terus, ada tantangan, saya berjuang maju terus. Dan luar biasanya adalah ketika saya selesai menulis skripsi saya dan saya mau maju sidang, tiba-tiba dekan saya berkata begini, dia panggil nama saya yang ada di perkuliahan begitu ya. Lalu dia katakan, ini kamu akan maju sidang tanggal segini, tetapi di bulan yang akan datang, sekaligus ada ujian negara. Victorious People biasanya kami akan selesai dulu ujian lokal, baru nanti tahun-tahun berikutnya ada ujian negara. Lalu saya katakan sama dekan saya waktu itu, Bu, saya ini ujian lokal saja belum. Masa mau daftar atau mengikuti yang namanya ujian negara? Lalu kemudian dekan saya berkata begini, sudahlah kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Dalam tempo hanya 1 bulan perbedaan waktunya Victorious People. Dan saya ingat lagi, Tuhan kalau ini daripadamu, kalau perjalanan perkuliahanku karena Engkau, maka Engkau yang pasti akan memberkatinya. Dan betul Victorious People, saya menyelesaikan sidang lokal saya, dan kemudian saya dinyatakan lulus dengan baik. Dan bulan berikutnya, saya mengikuti ujian negara dan kemudian dinyatakan lulus dengan baik. Dan yang luar biasanya, semua itu selesai 4 tahun. Selesai. Yang saya mau sampaikan adalah seperti yang tadi kita bahas. Kalau apa yang kita kerjakan itu sungguh dari Tuhan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau rumah tanggamu engkau yakini memang datangnya dari Tuhan. Persoalan boleh ada. Tantangan boleh ada, tetapi di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, selalu ada jalan keluar. Apapun itu hari ini, masalah ekonomi. Kalau kita tahu bahwa segala sesuatu diizinkan terjadi dari Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dia Tuhan yang akan selalu bertanggung jawab dalam hidup kita. Asalkan kita melekat kepadanya, maka badai boleh ada, tetapi kita akan melihat mujizatnya juga tetap nyata. Maka yang selanjutnya, Victorious People, kita akan mempelajari apa yang disampaikan oleh pasal ini, di mana ketika badai terjadi, murid-muridnya panik. Murid-muridnya takut, bahkan berkata, guru kita mati nih. Lalu kemudian Yesus bangun,
dan menghardik angin dan badai itu sehingga semuanya menjadi tenang. Kalau di dalam Injil yang lainnya, maka dicatat Yesus berkata seperti ini kepada badai, "Diam, tenanglah. Diam, tenanglah." Ketika suasana menjadi diam dan tenang, maka perahu itu bisa terus berjalan sampai dengan tujuan. Saya tidak membahas mengenai apa yang murid-muridnya rasakan, atau saya tidak membahas dari kuasa Yesus yang mampu melakukan hal tersebut. Tetapi saya tertarik dengan dua kata yang diucapkan oleh Tuhan, yaitu diam dan tenanglah. Kalau tadi kita lihat kepanikan, kebingungan, ketakutan menjadi warna, maka tidak ada hal yang bisa dikerjakan, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan kecuali berputar-putar dalam situasi itu saja. Namun ketika Yesus mendiamkan dan menenangkan keadaan, maka perahu itu bisa berjalan dengan lancar. Artinya apa, Victorious People? Kita perlu diam dan menjadi tenang. Kita perlu punya sifat yang seperti itu. Karena dalam kepanikan, dalam kekhawatiran, tidak akan ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Bahkan Matius pasal 6 berkata, kekhawatiran kita tidak bisa mengubah apapun, bahkan menambahkan usia kita. Dengan kata lain, tidak ada gunanya kekhawatiran, tidak ada gunanya ketakutan dan kepanikan. Tidak mengubah apapun, apalagi menyelesaikan persoalan kita. Maka dari itu dibutuhkan diam dan tenang. Hari ini mungkin kita panik karena kita lihat persediaan makanan makin berkurang dan ekonomi kita belum dipulihkan. Hari ini kita menjadi takut karena sudah lama kita berdoa buat pasangan kita, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi dari pasangan kita. Mungkin kita sudah pergi ke pendeta sana, kita pergi ke pendeta sini, kita upayakan ini, kita upayakan itu. Wah, kita menjadi panik, khawatir, dan lain sebagainya. Victorious People, jadilah diam dan jadilah tenang. Alkitab berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Ketika kita diam, ketika kita tenang, kita mampu berpikir dengan baik. Ketika kita mampu berpikir dengan baik, kita akan mendapatkan dan menerima hikmat yang daripada Tuhan. Dan hikmat itulah yang akan menuntun kita berjalan menyelesaikan persoalan kita. Tapi kalau kita panik, kita takut, kita khawatir, hikmat itu nggak nyata, nggak kelihatan, Victorious People. Untuk itu perlu ketenangan hati. Minta Roh Kudus atau curhatlah terlebih dahulu kepada Allah di surga. Bicarakan semua yang menjadi beban hati dan pikiran kita. Alkitab berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita butuh kelegaan Tuhan. Untuk itu datang dengan Tuhan. Ceritakan semuanya. Maka kemudian damai sejahtera surgawi akan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan ketika damai itu menjadi bagian dalam hidup kita, segala yang datangnya daripada Tuhan akan diperlihatkan dan mampu kita jalankan di tengah-tengah persoalan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, apapun persoalan hari ini, pastikan engkau tahu kalau itu adalah kehendak Tuhan, teruslah melangkah tanpa kekhawatiran. Kalau apa yang engkau lakukan itu bukan daripada Tuhan, hentikan dan tinggalkan. Kembalilah kepada Tuhan. Tapi sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, kalau itu adalah datangnya dari Tuhan, walaupun seolah-olah digagalkan, Alkitab berkata, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Dan perhatikan baik, ketika engkau berjalan di tengah badai, diam dan ketenangan itu sangat diperlukan. Kalau kita sudah bisa diam, kalau kita sudah bisa tenang, maka kita bisa melanjutkan segala sesuatu dengan baik adanya. Untuk itu mari Victorious People, Allah kita tersedia untuk menolong kita. Ketika kita datang kepadanya,
Dia dengan tangan terbuka akan selalu menerima kita. Kita satu di dalam doa. Engkau Bapa yang baik dan sungguh baik ya Tuhan. Seringkali kami menjadi takut dan khawatir ketika menjalani kehidupan ini, seolah-olah kami sendirian adanya. Bahkan kami melihat seolah-olah kami akan dihancurkan dengan persoalan yang ada. Tuhan, biarlah hari ini kami merenungkan kembali. Kalau kami yakin bahwa apa yang kami kerjakan itu daripada Tuhan, maka firman-Mu berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi keberanian dan kekuatan. Sehingga kalau semua yang aku jalani, kami jalani, ini datangnya dari Tuhan. Kami percaya tidak ada satu perkara yang bisa menggagalkannya. Kami berkata di dalam nama Yesus, kami akan sampai ke tujuan, menyelesaikan apa yang Tuhan rencanakan. Kalau sampai hari ini masih ada victorious people yang terus bergumul dengan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan sehingga tidak bisa berpikir dan lain sebagainya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau diberikan kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berdoa dan minta kekuatannya untuk menyertai setiap langkahmu. Dan terima kelegaan, kelepasan dari Tuhan. Sehingga akhirnya Engkau bisa berjalan dengan kekuatan dan keberanian dari Tuhan. Bapa di surga, segala ketakutan, kepanikan dipatahkan di dalam nama Yesus. Digantikan dengan sukacita daripada surga, sehingga dengan sukacita surga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar tidak lalu dengan sia-sia, tapi menjadi terang bagi setiap langkah. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.